dengan basis masalah di kelasnya masing-masing dan membuat pendahuluan, dan pada kesempatan ini saya memberikan apa namanya koridor semacam apa prinsip-prinsip yang harus dilakukan pada saat membuat judul dan menyusun pendahuluan, ya. Jadi diikuti dengan seksama, ya. eh Action apa riset classroom action research ini bertujuan untuk mengantarkan bapak-bapak menjadi guru yang profesional sehingga layak nanti menerima tunjangan profesional dan juga layak nanti menjadi sarjana pendidikan agama Islam. Itu makanya diberikanlah materi classroom action research ini. Dan ini bisa juga nanti cikal bakal untuk Bapak Ibu menulis skripsi, ya, menulis skripsi. Jadi ya boleh aja pakai riset classroom action research sebagai syarat sarjananya. Eh, Minggu depan kita apa namanya begini. Minggu depan itu nanti kita mix semesternya, ya Bapak Ibu membuat secara personal, membuat judul dari berangkat dari masalah di kelasnya dan membuat pendahuluan, itu menjadi nilai mid semester Bapak Ibu. Ya, nah, tapi hari ini saya jelaskan supaya Bapak Ibu mudah menulis. Suaranya mati, Pak. Suaranya nggak terdengar, Pak. Gini gitu. Mohon maaf, Pak dosen, suaranya nggak terdengar. Ya, di sini sama juga Anda kedengaran suaranya Pak dosen. Ya, oke, oke. Ya, jadi PTK itu menunjuk pada suatu kegiatan mencermati objek dengan menggunakan metodologi tertentu, ya. Jadi ada apa action class, riset eh, di kelas, ada riset di penelitian formal, ada penelitian juga riset postdoktor, S3 yang sudah selesai S3 juga ada riset postdoktor, biasanya itu dibiayai oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, maka Bapak Ibu diberikan classroom action research itu di kelas, gitu. Kelas khusus, apa namanya, agak khas, agak spesifik, bisa mengerucut pada mata pelajaran yang Bapak ajar juga. Tindakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya, ya. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja baik guru maupun hasil belajar siswa itu sendiri. Kelas, ya, di dalam kelompok siswa dalam waktu yang sama, yang menerima pelajaran yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama, gitu. Jadi bisa aja sebetulnya dalam beberapa penelitian dosen melakukan penelitian terhadap biasanya ya mungkin menyangkut status ekonomi orang tua, pengaruh mungkin anak yang dibully segala macam, ya. Atau memilih metode tertentu untuk diterapkan di kelas itu boleh-boleh saja, tapi dia tetap bukan disebut classroom exercise, tapi penelitian kelas gitu aja, ya. Penelitian formal lainnya di luar PTK. Jadi PTK itu suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, ya.
Ada prinsipnya, ada prinsip-prinsip PTK itu adalah ya kegiatannya nyata dalam situasi rutin. Jadi rutin ya, rutinitas ya. Mungkin kalau petani kan rutinitasnya ya apa, mulai dari pembenihan, menanam sampai perawat gitu. Tapi kalau kita guru, tentunya kegiatan rutin kita itu adalah melakukan yang disebut dengan instructional event. Instructional event itu adalah peristiwa pembelajaran ya. Adanya apa namanya peserta didik dan adanya guru gitu. Itu kegiatan kita rutin dalam kelas. Adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja itu. Jadi guru yang Bisa Pak, profesional itu bisa Pak. ya Sampai dokter. guru yang profesional itu guru yang selalu sadar bahwa dia harus memperbaiki kinerjanya. Ya, itu Siap. profesional. Jadi adanya muasabah, ada refleksi diri, itu menunjukkan guru itu ingin eh, memperbaiki kinerjanya. Prinsip yang lain adalah SWOT. Sebagai dasar berpijaknya SWOT. Ya. SWOT itu apa? S-nya apa? Strength. Melihat apa kelebihan dia. Strength ya. Kelebihan kekuatan dia apa dalam melakukan tindakan pembelajaran itu. SWOT. W-nya apa? Kalau tadi S-nya strength, W-nya apa? Weakness, Weakness, Ya, weakness, Pak. weakness ya. Dia prinsipnya weakness. Kelemahannya dia juga sadar bahwa dia punya kelemahan yang senantiasa harus diasahnya terus untuk lebih meminimalisir kelemahan itu. O-nya apa? opportunity, Opportunity. Opportunity itu peluang ya. Peluangnya sebesar apa? Probability keberhasilannya seperti apa? Dan threat. Threat itu apa? Threat itu adalah ancaman. Bisa barrier psikologis, bisa juga barrier di eksternal. Ya. Jadi itu dasar, itu prinsip dari PTK itu. Ada analisis SWOT-nya sebagai dasar kerja. Ada upaya empiris, upaya dari pengalaman dan sistematik. Sistematik itu sistem tersistem ya. Dalam sistem ya. Sistemik itu kan kalau jantung berhenti kan mati semua ya. Jadi, karena jantung itu alat yang sangat bekerja secara sistematik, peredaran darah sistematik, sistem ada dalam sistem dan empiris pengalaman ya. Jadi pilot itu bisa terbang ke membawa pesawat itu berdasarkan jam terbangnya, jumlah terbang dia ya. Nggak bisa dia ujuk-ujuk membawa pesawat ke luar negeri, nggak bisa ya. Tapi dia harus punya jam terbang dulu. Nah, itulah kalau kita pengalaman ya, empirisnya. Dan berbeda guru pemula dengan guru yang profesional. Ikuti prinsip SMART dalam perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu ada prinsip SMART ya, yang harus diikuti dalam perencanaan, membuat perencanaan pembelajaran atau menyusun peristiwa pembelajaran itu. Apa itu prinsip SMART? Yaitu spesifik. Ya, ada kekhususan, tidak terlalu umum. Ya, prinsip SMART-nya itu ada kekhususan atau spesifik, S-nya, M-nya, manageable. Manajemen itu bisa diterapkan, dapat dikelola, bisa dilaksanakan. Jadi tidak utopis, tidak utopis. Kan orang orang kan yang tidak baca tarikh, tidak pernah mengikuti apa apa namanya kejayaan Islam 13 abad mengatakan utopis, khilafah itu utopis. Mudah diucapkan tapi susah diterapkan. Padahal enggak, ya. Bahwa khilafah itu adalah bahagian dari ajaran Islam dan itu dibuktikan dari 13 abad menguasai hampir sepertiga bumi. Jadi itu bukan utopis ya. Jadi manajemen dapat dilaksanakan, dapat dikelola, dapat diwujudkan ya. Jadi yang anti khilafah itu harus dipertanyakan juga iman. Acceptable, A-nya acceptable, dapat diterima lingkungan atau achievable, terjangkau, dapat dicapai. Uh, Berikutnya realistik operasional, tidak di luar jangkauan. Itu bisa dijangkau ya. T-nya time bound, diikat oleh waktu dan terencana.
Itu prinsip dari PTK itu. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, dia bentuknya inquiry atau penyelidikan. Jadi ikro dalam Islam dan teman-teman nanti sarjana tidak berpikir apa namanya, berpikirnya variabel dua variabel ya. Kalau enggak A, Z. Kalau tidak boleh memukul anak berarti memanjakan anak gitu. Itu enggak. Tapi ada apa namanya jenjang berpikir. Jadi ikro itu bukan cuma membaca ya, tapi Allah mau asmaul husna yang khalaqal insana ya, khalaqal insana apa menciptakan manusia itu sempurna itu menjadi eh, harusnya diilhami, diinspirasi oleh makhluknya berupa mengcreate ya, mencipta, berkreasi. Itulah jenjang tertinggi dari eh, variabel berpikir itu, jenjang kognitif yang tertinggi itu. Jadi ada mengingat, ada memahami, ada aplikasi, ada analisa, ada sintesa, ada evaluasi dan ada kreasi sesuai dengan eh, jenjang kognitif yang dimodifikasi oleh Anderson dari Bloom itu. Jadi jangan berpikirnya hanya dua variabel. Itulah yang menjadikan nanti kualitas guru itu menjadi guru yang profesional. Seperti apa guru profesional itu? Ya guru profesional itu ada guru yang tadi mau memperbaiki diri, mau meningkatkan ilmunya, mau berpikir mencari kelemahannya, ya itu guru yang profesional dan layak diberikan tunjangan profesional. Jadi dia penyelidikan dilakukan oleh refleksi diri, muhasabah. Ya. Dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti, bisa guru, ada siswa dan ada kepala sekolah. Dilakukan dalam bentuk situasi sosial, termasuk situasi pendidikan. Jadi tujuan PTK itu memperbaiki dasar pemikiran pemahaman dan kepantasan atau kepatutan dari praktek-praktek pembelajaran. Ya, jadi tidak ada kaitan misalnya status ekonomi orang tua murid dengan hasil belajarnya misalnya itu tidak masuk ya atau mungkin apa namanya korelasi antara kebugaran kesamataan fisik atau kebugaran fisik siswa dengan nilai IPA-nya atau nilai matematika. Ini itu ya. Tapi dia menyangkut bagaimana hasil pembelajaran baik itu dari sisi guru dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Mengapa PTK itu perlu dilakukan oleh guru? Menurut Hopkins, karena berkaitan dengan isu-isu seputar profesionalisme, praktek di kelas merupakan kontrol sosial terhadap guru dan kemanfaatan penelitian pendidikan. Dari segi profesionalisme, PTK dilakukan guru merupakan unjuk kerja guru yang profesional. Karena studi sistematik yang dilakukan terhadap diri sendiri dianggap sebagai tanda dari pekerjaan guru yang profesional. Ya, jadi alhamdulillah kalau Bapak Ibu sekarang dapat 144 SKS itu adalah proses yang dilakukan di dalam kurikulum yang membangun education head, education heart, and education hand. Jadi pendidikan untuk otak kognitifnya, pendidikan untuk perasaan afektif hatinya, perilakunya, dan pendidikan untuk dia bisa melakukannya atau education hand. Jadi Bapak Ibu, PTK ini memberikan apa namanya salah satu materi di dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang Bapak ikuti dari 144 SKS itu. Nanti Bapak menuju guru yang sudah sarjana,
Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi guru yang profesional. Gitu. Ya, berikutnya karakteristik. Saya udah berikan itu yang jawaban-jawaban Bapak Ibu yang nggak bisa jawab, hanya bisa jawab nomor satu, nomor dua yang nggak dijawab di grup dan saya kirim jawabannya dari buku karangan ini Ibu Igi Awardani dan kawan Profesor. Jadi karakteristik PTK itu adanya masalah gitu. Kalau nggak ada masalah nggak usah dibuat riset, karena riset itu timbul berangkat dari masalah, ya kan? Jadi kalau nggak ada masalah nggak usah. Penelitian melalui refleksi diri, perenungan, di mana kelemahan saya ya, di mana kelemahan murid saya ya. Kenapa murid saya tidak maksimal nilai yang dicapainya ya? Nah, itu menjadi bahan pertimbangan guru untuk melakukan apa namanya penelitian classroom action research itu. Penelitiannya dilakukan di dalam kelas dan bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran, ya, memperbaiki pembelajaran. Adanya siklus, jadi ada perencanaan, ada plan, ada pelaksanaan, action, ada observasi, ada refleksi, ada revisi. Dan itu berulang-ulang, bisa 2 siklus, bisa 3 siklus untuk memperbaiki kinerja guru maupun capaian hasil belajar siswa, perolehan belajar siswa. Ada pertanyaan di situ, Bapak Ibu? Silakan. Kalau nggak ada, saya teruskan. Kemudian guru mencoba memperbaiki kelemahan dan menyempurnakan tindakan yang dianggap sudah baik. Misalnya berwudu, masih banyak yang salah siswanya. Maka Bapak Ibu saat memberikan eh, apa cara berwudu itu pakai pakai demonstrasi. Bapak Ibu yang mencontohkan, melakukan basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kuping dan segala macam. Tapi masih ada yang salah. Maka Bapak Ibu berpikir supaya kesalahannya berkurang dari 20 orang siswa masih ada yang 5 salah. Masih ada yang 7 orang yang salah misalnya. Maka Bapak Ibu menganggap itu belum berhasil. Kenapa masih ada yang salah? Maka Bapak Ibu memilih yang terbaik dari beberapa siswa dan Bapak Ibu memilih yang namanya peer teaching. Peer teaching itu pembelajaran sebaya. Jadi yang melakukan, yang ngajar itu anak siswa yang sebaya itu. Peer teaching ya, guru yang diciptakan dari murid itu sendiri, temannya sendiri, teman sebaya. Yang disebut dengan peer teaching. Maka Bapak Ibu melihat setelah dengan peer teaching, anak-anak lebih mudah berkomunikasi, anak-anak lebih gampang berkoordinasi, anak-anak lebih lebih enjoy berkolaborasi dibanding kalau Bapak Ibu yang melakukan demonstrasi berwudhu itu. Maka hasilnya maksimal. Begitu dipakai 2 siklus sudah bagus, berhenti di situ. Karena sudah semua tidak ada lagi yang salah. Nah, kalau masih juga ada yang salah, masih belum ada yang sempurna, Bapak boleh melanjutkan dengan siklus ketiga. Mungkin Bapak akan menggunakan yang disebut dengan role play, bermain peran. Bermain peran itu ya langsung apa namanya Bapak Ibu menyediakan airnya, menyediakan guru peer teaching sebayanya, dan anak-anak berperan sebagai peserta yang mau sholat di saat menjelang sholat zuhur misalnya. Menggunakan role play, bermain peran. Jadi mungkin muridnya yang mengajar, yang memberikan koreksi, ya, yang memberikan contoh, bermain peran dia seolah-olah dialah guru anak-anak yang sudah sempurna cara berwuduknya. Itu boleh juga. Jadi siklus ketiga Bapak itu menambahkan dengan role play. Ya, role play. Artinya ada proses-proses yang ditempuh, mungkin anak itu langsung mengkoreksi atau anak itu langsung memperbaiki
kesalahan dari siswa temannya itu boleh saja, terserah. Yang penting Bapak Ibu melihat nanti setelah dilakukan tes, ternyata semua sudah bagus hasil berwuduknya misalnya. Metodologi yang digunakan agak longgar, namun data dikumpulkan secara sistematik sesuai dengan kaidah penelitian yang dibuat. Untuk melakukan refleksi, guru berusaha bertanya kepada diri sendiri. Ya, bertanya kepada diri sendiri, misalnya, apakah saya telah memberikan persepsi? Persepsi itu menjembatani ya, menjembatani konsep lama sudah dikuasai belum? Mau pindah ke konsep yang baru. Jadi ada persepsi, ya, ada persepsi. Jadi guru itu melakukan pelacakan seberapa bagus prior knowledge anak tentang satu konsep. Ini misalnya apa ya? Kalau di dalam agama Islam apa ya? Mungkin kalau jual beli anak-anak sudah tahu nggak misalnya harus didahului ada akad ya, akadnya misalnya. Akad jual beli misalnya. Atau ada barangnya atau tidak gitu misalnya ya. Jadi ada prior knowledge sebelum konsep baru itu dilakukan. Jadi ada persepsi. Jadi menjembatani pemaham konsep lama. Jadi gini ya, misalnya kalau saya mudahnya kalau orang lari ya, lari jarak pendek, itu kan nggak bisa kalau teknik startnya nggak bagus, dia nggak bisa mencapai finish cepat gitu. Nah, kenapa? Karena memang untuk bisa menyentuh garis finish dalam waktu yang sangat pendek itu harus ada teknik yang namanya teknik startnya. Startnya benar, cara larinya benar, maka dia sampai di finish dengan benar gitu. Nah, itu ada apa namanya? eh, apa namanya? Kemampuan atau kompetensi awal yang harus dikuasai. Itu harus dilihat oleh guru. Sudah paham nggak dia untuk Bapak Ibu memberikan satu konsep yang lebih tinggi, yang lebih berat, konsep yang mudah udah dikuasai apa belum? Itu namanya persepsi. Selanjutnya Bapak Ibu akan bertanya, apakah penjelasan saya terlampau cepat atau terlalu lambat? Itu Bapak Ibu juga harus melakukan renungan, apa ya, refleksi. Apakah saya sudah memberikan contoh yang memadai? Ya, anak yang SD tentu contohnya lebih konkret dibandingkan anak SMP. Kalau anak SMP abstrak, sudah bisa abstrak, lebih apa namanya tidak konkret bisa ya. Tapi anak SD nggak bisa, dia harus konkret, nyata contoh-contohnya. Apakah saya sudah memberikan kesempatan bertanya kepada siswa? Mungkin masih ada siswa yang bingung, harus diberi ruang, harus diberi waktu untuk dia bertanya. Apakah hasil latihan siswa sudah dikomentari? Apakah bahasa yang digunakan dapat dipahami? Nah, ini semua merupakan hasil renungan dari eh, proses dari PTK, pendidikan tidak kelas. Ya, berikutnya langkah-langkah PTK. Langkah-langkah PTK itu ada identifikasi masalah, ada analisis, ada merumuskan masalah, ada merencanakan perbaikannya seperti apa, melaksanakan PTK itu sendiri, menyiapkan pelaksanaan, menyiapkan rencana, fasilitas, alat rekam, dan simulasi. Melaksanakan tindakan guru mengajar sekaligus meneliti, rekam data dan alat bantuan guru yang metodologi yang reliable, handal, dan masalah yang ditangani sesuai dengan kemampuan guru. Jadi kalau nggak bisa dilaksanakan nggak usah juga ya. Ya, nanti tugas Bapak ini membuat pendahuluan. Ya, saya tadi judul, nanti buat judul seperti apa. Ah, ada judul baru pendahuluan.
pendahuluan di dalam suatu proposal, di dalam suatu penelitian, itu adanya latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya apa? Apa yang menjadi latar belakang melatari ya, secara kognitif, secara landasan ilmiah itu, apa yang membuat Bapak itu memilih judul itu? Alasannya harus didukung data awal. Mungkin misalnya berwuduk tadi, anak-anak masih banyak yang salah. Bapak punya data. Oh, dari 20 siswa masih banyak yang masih ada 10 orang yang belum sempurna berwuduknya. Kan begitu. Nah, itu data awal. Oleh sebab itu Bapak ingin memperbaikinya dengan memilih peer teaching, misalnya, pembelajaran sebaya. Tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran, ya. Diperbaiki kualitasnya. Kan. Tempatnya di mana, SD-nya di mana, sekolah di mana, kan. Kelas berapa. Nah, identifikasi masalahnya, rumuskan masalahnya, tujuan perbaikannya apa, manfaat perbaikannya itu apa. Itu lengkap itu di dalam pendahuluan. Ini harus tergambar ya di dalam pendahuluan. Jadi nggak bisa buat pendahuluan itu ngarang, nggak bisa ngarang. Jadi ada koridornya, ada rambu-rambunya. Kalau Bapak Ibu buat skripsi nanti ya begitu juga, sama aja ya. Di dalam pendahuluan skripsi itu Bapak itu harus bisa menggambarkan apa latar belakang masalahnya, apa alasan, apa data awalnya. Ada. Baru Bapak bisa jadi sarjana nanti. Ya, dalam membuat uraian-uraian kalimatnya langsung pada objek penelitian tidak bertele-tele. Contoh ya, ingin menjelaskan objek tindakan bermain peran atau inquiry, tetapi dilalui dengan menjelaskan undang-undang pendidikan dan tujuan pendidikan nasional misalnya. Nggak perlu gitu. Langsung aja. Kalau berwuduk, berwuduk. Kalau tijarah, tijarah. Kalau taharah, taharah. Konsep itu aja gitu. Nggak usah muter-muter. Nama-nama kalimat itu cuma membingungkan sebetulnya. Jadi langsung aja ke masalah objek penelitiannya apa. Kalau dia taharah bersuci, ya misalnya masih banyak yang kita lihat orang tidak menjaga kualitas air, pada air itu harus suci dan mensucikan, misalnya. Iya kan? Kan kita masih apa ya, berwudu itu kan masih menganggap ya air sumur aja, air sungai udah nggak bisa dijaga sekarang kan. Kotor lingkungan orang buang sampah seenaknya. Misal. Itu kan apa namanya, konsep taharahnya kan jadi sempit, jadi kerdil gitu. Misalnya gitu. Nah, itu mau diteliti misalnya. Menjelaskan definisi-definisi kata-kata pada kalimat sesuai arti di dalam kamus. Jadi ada kamus besar bahasa Indonesia, ada di Google, dicari ya apa yang dimaksud dengan misalnya apa tadi bermain peran, apa yang dimaksud inquiry tadi. Sajikan data-data pendukungnya, sajikan rencana perbaikan pembelajarannya 2 sampai 3 siklus dan informasikan tindakan perbaikan seperti apa dalam setiap tahap siklus. Tadi yang saya bilang tadi, mau milih peer teaching, mau menyempurnakannya dengan role play, bermain peran, silakan. Kan lebih bagus eh, konsep tijarah, konsep apa ya? Jual beli itu kalau dilakukan role play, bermain peran, disediakan uangnya, disediakan barangnya, dilakukan akad jual belinya dibandingkan Bapak cuma ceramah misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Bapak Ibu informasikan perbaikan seperti apa dan dalam setiap tahap siklusnya. Ya, ada pertanyaan di situ? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ini yang banyak bingung.
Seperti apa sih berangkat judul buat judul itu seperti apa? Jangan ngarang gitu. Nggak bisa ngarang gitu buat judul itu. Ada koridornya. Tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang lebar. Saya kalau baca judul yang tugas mahasiswa, pusing saya. Kadang-kadang kalimatnya diulang-ulang, nggak jelas. Kenapa? Karena dia nggak tahu dia apanya, koridornya. Judul itu harus singkat dan padat. Itu satu. Singkat dan padat. Satu. Dua. Adanya alternatif tindakan yang dipilih. Misalnya tadi alternatif tindakannya peer teaching. Itu alternatif tindakan. Peer teaching. Atau role play. Bermain peran. Atau demonstrasi. Nah, atau apa lagi? Inquiry. Misalnya. Inquiry misalnya. Konstruktivisme misalnya. Itu alternatif tindakan. Bermain peran dalam melakukan jual beli. Misalnya ya. Bermain peran role play-nya itu alternatif tindakan. Yang mau diperbaiki apa? Konsep jual belinya yang disebut dengan mengantisipasi perbaikan yang ingin dicapai. Atau peer teaching. Peer teaching itu pilihan tindakannya, alternatif tindakannya. Yang mau diperbaiki apa? Cara berwudhu yang benar. Itu aja, susah-susah. Ini judul begini, begitu, begini, begini, muter, 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 muter. Gak jelas. Gak perlu. Jadi koridor nanti. Saya nggak mau ya. Kalau nanti udah saya jelaskan begini, masih salah. Judul itu harus singkat. Padat. Adanya alternatif tindakan yang dipilih dan adanya dugaan atau antisipasi perbaikan yang ingin dicapai. Selesai. Muncul judul. Baik itu dalam skripsi, dalam tesis, bila perlu itu ala Swedia. Saya diberikan oleh Profesor Alex Pangkahila ya, ahli seksologi waktu saya S2 di Bali di kedokteran Udayana. Itu orang apa perguruan tinggi di Swedia itu langsung aja dia. Misalnya apa? Misalnya kalau judul saya itu waktu itu mengenai zat kelelahan asam laktat. Penyebab asam laktat itu pemulihannya dengan begini, hasilnya begini. Langsung di judul. Jadi begitu orang baca judul, orang tahu, oh dia mau melakukan recovery, pemulihan terhadap kegiatan olahraga dengan cara begini, hasilnya lebih bagus gitu. Jadi judul itu langsung tergambar gitu. Itu orang apa sarjana-sarjana Swedia judul-judulnya begitu. Jadi jangan judulnya membuat orang bingung ya. Jadi singkat, Bapak pegang ini. Nggak mau saya nanti bertele-tele ya. Bapak cuma boleh nambahkan di tempatnya. SD, ibtidaiyah mana, sanawiyah mana, aliyah mana. Itu boleh. Contohnya kita lihat. Tapi ini saya yang umum ya. Saya nggak punya yang. Nah, ini contoh ini. Metode role play untuk meningkatkan pemahaman mata uang. Misalnya, di tijarah ada nggak? Nggak ngerti saya. Di tijarah ada nggak itu? Mengenal pemahaman mata uangnya itu. Ada nggak? Itu Bapak yang bawa. Bapak yang mengadopsi ke mata pelajaran Bapak. Metode konstruktivisme ini yang lebih lebih saya bilang tadi tidak konkret tapi formal. Meningkatkan konsep perbedaan suhu. Nah, ini di SD jadi masalah ini. Karena adanya miskonsepsi terhadap suhu, perbedaan suhu. Saya contohkan, Bapak Ibu pernah nggak ngambil air dingin di dalam kulkas? Pernah nggak? Pernah nggak? Di Pernah, botol atau di... Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, Pak, begitu Bapak Ibu keluarkan dari kulkas, apa yang terjadi? Apa yang Bapak lihat dari botol itu? mengembun. Ah, Oh, ada pengembunan ya. Ah, itulah. mengembun, Pak. Nah, anak SD kalau ditanya,
Itu Ya, pengembunan itu dari mana asal air itu? Gitu. betina. Ono Oh, ono jawaban mengatakan dia berasal dari mana? kata sampean. Kalau murid banyak menjawab airnya itu berasal dari air yang di dalam botol itu atau dalam gelas itu. Kuliah Sabtu, Sabtu Ahad. Toh. Nah, itu karena adanya miskonsepsi, adanya Hitung kesalahan konsep dari siswa. Itu pakai konstruktivisme. Kenapa? Karena dia abstrak. minggu telung Dia puasa. abstrak. Dipilihlah konstruktivisme. Karena Ingin abstrak, tidak konkret. semester mak ping Ah, papat. penggunaan bahan bekas untuk meningkatkan konsep sifat-sifat air. Metode inquiry untuk meningkatkan pemahaman aneka ragam hayati. Nah, ini contoh-contoh dari Semester membuat judul. papat mah. Ada Kaviya yang kan turun. tanya, Pak Abdul Kohar ada yang tanya. Nggak ada Pak. Saya pikir nanya saya tadi. Ya, kita lanjut. Penggunaan peta konsep untuk meningkatkan konsep fotosintesis. Nah, ini juga fotosintesis ini juga lebih abstrak juga ya. Nah, ini judul-judul yang dapat dipilih oleh beberapa guru yang sudah melakukan classroom action research. Bapak Ibu nanti bisa mencontoh, membawakannya untuk mata pelajarannya masing-masing. Nah, masalah. Kita berangkat lagi masalah. Masalah itu apa? Seperti apa? Jadi harus dipegang. Kalau dia nggak masalah, jangan diangkat menjadi satu judul. Nanti Bapak Ibu sendiri yang kewalahan gitu, dalam menjelaskannya di dalam pendahuluan tadi. Jadi Bapak Ibu harus tahu masalah itu apa. Masalah itu adalah adanya gap, adanya gap, adanya parit, adanya celah yang menjauhkan antara teori dan dengan praktek, antara harapan dengan kenyataan, antara jumlah dengan ketersediaan. Teorinya mengatakan, ya teorinya mengatakan, misalnya satu teori misalnya mengatakan bahwa berlari cepat itu harus searah angin misalnya. Misalnya, tetapi kenyataannya bahwa orang sudah searah angin, dia lari tapi nggak lebih nggak cepat gitu misalnya. Nah, jadi teori dengan praktiknya beda gitu. Itu ada kesenjangan. Adanya harapan dengan kenyataan. Adanya perbedaan jumlah dengan ketersediaan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Teorinya demonstrasi itu lebih baik dari ceramah misalnya. Nah, ternyata hasilnya belum bagus juga. Nah, berarti lakukan peer teaching, milih peer teaching, pengajaran sebaya misalnya. Tetapi tetap dilakukan dengan demonstrasi prakteknya. Ini semua menunjukkan bahwa ada masalah di dalam suatu capaian. Jadi ini masalah. Atau mulai dengan gagasan, boleh juga gagasan, ide, dengan ide ya. Banyak sekali orang mulai sesuatu dengan ide, dengan gagasan. Boleh. Jadi Bapak Ibu terserah mau mau berangkat mengangkat judulnya dari masalah atau Bapak Ibu ada gagasan. Gagasannya misalnya apa gagasan? Di dalam memberikan konsep taharah itu bersuci itu Bapak Ibu mungkin membawa murid ke sungai, ya, membawa murid ke sungai dan mencatat apa-apa saja yang hanyut atau membawa alat yang melihat adanya endapan-endapan misalnya.
Bisa aja. Berarti Bapak Ibu langsung praktek mau melihat kesucian kebersihan air di sungai. Nah, bisa aja, ya kan? Nah, itu gagasan. Atau Bapak Ibu mau menyaring, membuat air itu lebih suci dengan membuat saringan. Saringan itu bisa dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Mungkin ada ijuk, ada pasir, ada kerikil misalnya. Itu kan gagasan supaya air itu bersih, bisa ya. Ah, ini masalah kalau di SD itu ini masalah. Siswa itu susah memahami KPK, susah menjawab 2/3 tambah 45. Ini pernah dites di TV juga ya. Dokter-dokter salah juga ya, dalam menjumlahkan, menjawab, ya kan? Nah, ini masalah nih di SD itu masalah. Ya, mengidentifikasi masalah harus bisa menandai masalah, mengidentifikasi masalah. Misalnya partisipasi siswa dalam belajar rendah, ketuntasan belajar siswa kelas 5 pada materi tubuh manusia hanya mencapai 40%. Nah, ini masalah. Media yang digunakan guru mengajar tubuh manusia hanya gambar hitam putih, belum pakai torso. Kalau torso itu kan setengah tubuh manusia, ada jantungnya, ada hatinya, ada ginjalnya, ada ususnya, gitu. Misalnya, ya. Siswa yang memperoleh nilai di bawah 6 dari kalangan ekonomi lemah. Nah, ini kita di PTK nggak masuk ya, nggak bisa masuk. Karena itu bukan garapan kita. Itu biasanya penelitian non formal. Nah, ini semua merupakan pengidentifikasi masalah. Nah, bentuk siklus itu seperti apa? Siklus ya ini. Ini deh. Plan, di action, dilakukan, diobservasi, refleksi, direnungi, dibuat lagi plan yang baru, siklus kedua. Nah, misalnya Bapak Ibu di plan pertama demonstrasi, berwuduk, hasilnya belum bagus. Diobservasi, nilainya masih masih banyak yang salah. Maka dilakukan renungan, akhirnya memilih peer teaching. Buat lagi plannya dengan peer teaching. Lakukan observasi, udah bagus, tapi belum juga maksimal. Pakai role play, bermain peran misalnya. Nah, itu siklus dia. Siklus ya, berputar. Silakan buat itu. Berikutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sama tadi, adanya alternatif tindakan, adanya hasil positif yang diantisipasi, dan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya. Bagaimanakah penerapan pembelajaran peta konsep untuk meningkatkan pemahaman konsep fotosintesis? Misalnya. Nah, itu di rumusan masalah. Jadi bagaimanakah penerapan peer teaching untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan cara berwudu siswa secara benar? Bisa. Bagaimanakah penerapan role play, bermain peran dalam meningkatkan konsep jual beli? Nah, bisa tijarah ya di dalam fikih tijarah barangkali. Silakan, tapi ada kalimat tanyanya, ada alternatif tindakannya, ada hasil positif yang diantisipasi. Itu rumusan masalahnya. Ya, jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, merangkum semua yang sudah Bapak Ibu terima selama ini. Saya mencoba merangkum, memudahkannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang
apa itu PTK, gimana membuat judulnya, gimana melakukan membuat pendahuluannya, menulis pendahuluan, bagaimana apa rumusan masalahnya, identifikasi masalahnya, bagaimana rumusan masalah. Barangkali cukup ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Dan minggu depan itu ketua kelasnya membuat kelompok dan 2 minggu ke depan itu nanti presentasi kelompok diundi kelompok mana yang tampil 2 minggu. Minggu depan kita mid semester dan saya eh, menilai nanti bagaimana kemampuan Bapak membuat judul, memilih masalah, membuat judul dan menulis pendahuluannya. Itu merupakan secara personal merupakan nilai mid semester Bapak Ibu. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanya supaya Bapak Ibu bisa memilih masalah, membuat judul, dan menulis pendahuluannya, menuangkannya dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada juga apanya ya, syaratnya yaitu eh, alur berpikirnya. Ada yang disebut dengan deduktif. Bapak Ibu mulai dari hal-hal yang umum ke khusus. Hal-hal umum itu eh, bisa di awal dan yang khusus itu bisa di penutupnya. Boleh. Atau induktif. Induktif itu Bapak mulai dari hal yang khusus, eh, selanjutnya Bapak Ibu menutupnya dengan hal yang general, hal yang lebih umum. Jangan seperti memahami perempuan seksi ya. Sebentar umum, sebentar khusus, umum lagi, meliuk-liuk kayak gadis yang gitar gitu. Nah, jadi dia piramid, piramid tegak normal atau piramid terbalik. Itu induktif dan proses nalar, proses berpikir induktif dan deduktif. Jadi begitu kita baca, kita paham ini orang berpikirnya induktif. Oh, ini orang berpikirnya deduktif. Oh, ini orang udah benar, alur berpikirnya sudah benar. Gampang kan? Itu aja kok. Gak ada yang susah. Yang membuat nilainya itu nanti Bapak sendiri, saya tinggal memberikan nilai aja. Mau A, mau B, mau C, mau D, itu urusan Bapak. Hak penuh pada Bapak sendiri. Ya, silakan tanya Ibu kalau ada yang masih bingung. Jadi coba kita diskusikan. Silakan. Pak Saiku, ada yang mau ditanya Pak Saiku? Pak, tadi yang kelompok-kelompok itu berapa Pak kelompoknya itu? Nanti serahkan ke komisarisnya Pak ya, ke Oh, ketua kelas. Kalau tadi di kelas A6 langsung dia berikan kepada saya iya. 4 kelompok. Nanti yang tampil boleh 2 kelompok, satu minggu itu boleh juga 1 kelompok, terserah. Iya, 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 Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, Pak Saiku di mana lokasinya? Lamongan, Pak. Lamongan. Ya, Lamongan itu Jawa Timur Pak ya? ya Jawa Timur, Pak. Perbatasan Tuban, Bojonegoro, Jombang itu Lamongannya. Oh, itu Kalau bagian yang di mana-mana ada sotonya Pak ya? apa? Ada sotonya, soto Lamongan Ya, itu. sip, sip, Pak. Pecel lele soto itu perusahaan Lamongan itu. Oh iya, iya, iya. Saya waktu tugas di Palu sering saya baca-baca tuh soto Lamongan dan dibuat Lamongan ada ya, benar lontongnya, itu. lontongnya Pak. Semuanya banyak yang merantau, Pak. Ya iya, iya. Ya, oke Pak. Pak Sudah, Pak ya. Joko Pak, Har ada pertanyaan? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu yang penelitiannya, Pak, ada judul, pendahuluan, kerangkanya itu apa lagi, Pak, tadi? Maaf, saya telat nulisnya itu. Yang mana tadi Pak? Judul ya, Pak. Setelah judul ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang masalah, alasan, dukungan. Bapak nggak usah nulis, nanti saya kasih. Oh, iya, siap. Ya,
Siap, Pak. Ini Pak, adanya latar belakang, adanya data awal, adanya informasi tujuan, adanya identifikasi masalah, adanya rumusan masalah, ada tujuan perbaikan, dan manfaat perbaikan. Itu di pendahuluan tergambar, ya, pendahuluan. Ini gambaran di pendahuluan, di biaya deskripsi maupun Ini tesis. ada di dalam atau materi ini, Pak? Gimana? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya kalau Bapak sudah buat seperti ini, pendahuluannya udah memenuhi syarat, gitu aja. Kan gitu. Cuma caranya, nalar berpikirnya apakah Bapak pakai deduktif atau induktif. Kalau deduktif itu apa ya, lebih didahului yang hal-hal yang umum, sifatnya umum, dan nanti ditutup, mengerucut pada hal yang khusus, gitu. Misalnya hal-hal yang umum gini ya, di dalam taharah, Bapak Ibu boleh aja bilang, eh, sebagai umat Islam, kita seharusnya menjaga kualitas air, karena air digunakan untuk suci mensucikan. Nanti terakhir Bapak tutup, dengan kualitas air yang terjaga, maka kita melakukan taharah, melakukan eh, apa bersuci di dalam saat berwudu, itu akan dijamin eh, apa namanya, dijamin kebenarannya. Nah, Bapak mengerucut tuh, Bapak mulai dulu dari menjaga kualitas air, selanjutnya Bapak mengerucutkannya bahwa air di suci, air yang suci itu menjamin berwudu dengan benar. Itu namanya Bapak berpikirnya deduktif. Tentunya Bapak kan akan menjelaskan nanti menjaga kualitas air itu dengan begini, tidak boleh kencing, buang air kecil, tidak boleh ada najis di situ, tidak ada kandang kandang hewan di situ atau apa, kan bisa aja. Itu ya. Nah, kalau Bapak mulai dari yang khusus, boleh juga. Kualitas air suci mensucikan sangat menjadi syarat untuk sahnya wudhu. Kok boleh itu? Baru Bapak akan mengatakan bahwa air mengalir sekian, jumlahnya sekian, air sungai yang mengalir, tidak ada najis di situ segala macam, baru Bapak menjelaskan umumnya gitu. Air laut, eh, jumlah airnya berapa? Berapa jumlah air? Berapa jumlah airnya Pak Saiku? Dua kulah atau berapa Pak Saiku? Syarat air bisa kita uduk berapa Pak Didi Supriyanto? Dua bola, Pak. Dua bola Misalnya. atau Iya, iya misalnya. sedikit. Ya, jadi nalar berpikirnya bisa dari umum ke khusus, mengerucut ke khusus. Bisa dulu khusus, terus ke umum. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kualitas air sebagai syarat apa ya, ekosistem. Bisa aja itu umum. Ngerti ya? Yang mana deduktif, yang mana induktif ya? Ngerti ya Pak? Pak ini, Pak apa ini? Yang pakai topi hitam Pak apa? Baju hitam. Tidak ada namanya. Mas Arif Fauzi, Pak. Oh, yang anu, Apa? itu Supianto, Pak. Itu tadi. Ah, ya, itu Pak. Jadi gampang Pak. Bapak mulai mau pakai deduktif, mau pakai induktif, terserah pilihan Bapak.
Ini diperlukan ya untuk Bapak nanti skripsi perlu ini. Sama aja alur berpikirnya sama gitu. Cuma ini nanti mungkin skupnya di kelas. Kalau skripsi nanti Bapak lebih bisa, lebih general, lebih luas gitu. Tapi ini cikal bakal berpikir, alur berpikirnya udah saya berikan. Dan ini baku, ya, baku ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya beri waktu 5 menit. Kalau enggak saya tutup. Karena saya capek juga ini. Tadi pagi udah memberikannya di kelas lain. Kalau materi ini ada di Damel ya, Pak? Nanti saya upload ke Damel ya. Oh, Saya siap-siap. upload Ya, ya. maaf, Pak. Ya, insya Allah. Atau mungkin kalau lebih mudahnya di-share di grup WA gitu ya. Gimana Pak Arif? Gimana Pak Fauzi? Ya, mungkin lebih mudahnya di-share Nggak di dengar WA saya. saja, Pak. Nggak dengar suaranya. Iya. Kita upload Pak. Pak Farid Fauzi. Kita upload. Pelajar Bapak lihat-lihat apa namanya proposal-proposal PTK orang-orang lain mungkin di Google atau di mana supaya Bapak punya gambar. Kadang-kadang kita belajar dari kesalahan orang lain juga bagus ya. Nggak harus belajar dari hal-hal yang benar aja. Dengan adanya kesalahan orang kita paham bagaimana membuat yang lebih baik. Ada ibu-ibu yang masih bingung, ibu-ibu silakan, jangan bingungnya nanti udah selesai ini WA ke saya, Pak begini Pak begitu, pusing juga saya. Ya, kalau mau tanya Assalamualaikum silakan. Pak dosen. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dirinya siapa, di mana tempatnya, silakan. Terima kasih. Saya Abdul Ghafur Pak dari Jakarta. Oh, orang Jakarta. Ya, Jakarta di mana? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur itu Cibubur ya? Ya, dekat Pak. Taman Mini. Taman Mini Taman ya? Mini. Lobong Buaya? Saya saya paling ujung Pak di Cakung. Oh, Cakung. Ya. Ya, saya di lama di Sawangan, Depok. Oh, selatan itu. Ya. Terima kasih Silakan waktunya Pak Pak Gopur. dosen. Ya, Ya, terima kasih sama-sama. waktunya. Ya, silakan. Yang pertama mungkin mewakili teman-teman ingin mencari kepastian ya. Jadi kalau kita dulu waktu kecil itu kalau ngerjakan sesuatu baik PR maupun tugas dari guru itu sangat senang kalau udah dinilai. Ya, ya, ya. Dinilai dapat bintang 7, waduh, tambah seneng gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini itu anak-anak ya Pak ya. Kemungkinan kita juga sama insya Allah karena kita anak Bapak. Jadi kita Ya, juga pingin kita ngerjain tugas kalau salahnya di mana dengan nilai kalau nilai kecil insya Allah mungkin kita perbaiki nilai nilai setengah ya nggak terlalu kecil nggak terlalu gede alhamdulillah apalagi nilai yang udah gede. Jadi intinya kami mewakili teman-teman itu istilahnya kalau sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan dapat nilai dari seorang guru itu alangkah alangkah senangnya hati ini gitu. ya, ya. Kalau seandainya ada nilai di akhir ditakutkan kayak kemarin-kemarin nah gitu. Ada miskomunikasi begitu. Jadi kalau setiap ada kerjaan, setiap ada soal, setiap ada mata kuliah, tugas kita dinilai, sangat senang itu Pak. Apalagi Pak Saihu, Pak Ashuri itu Pak. Senang Pak kalau udah dapat nilai A gitu tuh Pak. 90 Mm-mm. gitu. Senang itu Pak. Sangat Ya, berterima benar. kasih itu tuh ke Bapak itu. Ya, Kemudian yang kedua Pak, itu hanya sekilas info tentang nilai. Sampai kita kemarin mendengar bagaimana kok tidak ada sampai nilai sampai pertemuan keempat belum ada nilai begitu. Kemudian ada remedi. Mungkin letak kesalahannya di mana kita sangat mengapresiasi nilai dari Pak dosen gitu. Yang kedua, kita pernah diajarin dulu di pondok pesantren eh, mengajar kata guru-guru kita itu mengajar itu cong ikutin apa kata taklim muta'alim. mm, Taklim muta'alim itu dalam hal mengajar itu hanya menekankan pada aspek moral dan spiritual. Sama.
Sekarang dimensinya berbeda, PTK. Nah, PTK itu kan istilahnya proses penelitian kelas yang dilakukan oleh seorang guru yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Mengkorelasikan antara agama dengan kecanggihan sekarang ini bagaimana Pak dosen? Secara spesifik gitu. Ini yang perlu kita pelajari dari Pak dosen karena kita adalah guru-guru baru Pak dosen ya. Karena Pak dosen udah merupakan senior gitu istilahnya ya. Apalagi Pak Sehu, kalau Pak dosen itu guru senior, kalau Pak Sehu senior beda itu Pak. Kalau Pak Sehu seniornya senang istri orang itu Pak Sehu. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Walau warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk yang nilai tugasnya memang saya baru sampel aja ya, memberi saya sampelnya. Tapi saya secara umum punya gambaran. Jadi dalam penelitian itu kan ada juga disebut dengan data representatif ya, mewakili gitu. Jadi saya memang belum menilai semua, tapi saya udah punya gambaran. Oleh sebab itu saya bilang, saya katakan di remedial itu, saya maksudkan kalau ada yang masih merasa belum puas, ada yang mengupload di Damel masih apa belum utuh gitu, maka saya kasih kesempatan di remedial itu. Gitu. Remedial itu nanti saya lihat di remedial dan saya nanti akan menilainya di mid. Karena saya tahu kalau saya nilai cepat-cepat juga belum maksimal. Itu juga dilakukan refleksi juga ya, renungan juga dari pengalaman-pengalaman semester lalu ya. Semester lalu yang saya ajar mahasiswanya ternyata nggak efektif kalau saya langsung mencekokin. Ya biar aja salah dulu, biar aja ya bingung dulu, biar aja berharap-harap nilainya seperti apa gitu. Tetapi percayalah bahwa maksud saya itu nanti akan ada kepastian bahwa nilai yang saya berikan itu A atau B itu bahwa itu memang layak Bapak terima itu. Ini hanya perubahan strategi. Di samping juga saya memang sangat sibuk semester ini gitu. Tapi tetap bahwa Bapak Ibu itu dalam monitor saya dan saya tahu yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu itu kan bukan lagi yang tadi anak-anak, tapi pendidikannya adalah andragogi ya. Andragogi itu orang dewasa, gitu. Dewasa Terima Ya, kasih Pak ya, nah, terima dan itu kasih. dan Pak itu Sehu memang mintanya apa? ya 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 maksud saya ada juga yang saya kasih A minus kemarin semester lalu. Tapi karena orangnya mau perfect, dia bilang Pak tolong Pak kalau bisa saya A bulat lah Pak gini gini gini. Tahu untuk apa ya? Saya kasih aja. Saya kasih tugas, tip, ya Ibu sempurnakan ini. Nanti saya kasih nilai A, Ibu kan bisa saya ubah di aplikasi. Ya, Nah, khusus Pak jadi ini, Sehu apa? Yang lain B nggak apa-apa Ah, Pak. nah pastinya. guru senior katanya Tapi Jai Gafur. yang penting kan saya Gopur memang, Alpus kasih memang orang Jakarta Timur itu mau yang apa dia, yang nyata-nyata dia, mau yang konkret-konkret, nggak mau nunggu, nggak sabaran dia. Jadi kalau orang nggak sabar itu Pak sering masa kecilnya itu Pak Saiku masturbasinya banyak. Jadi dia nggak Iya, sabaran. Jadi gitu ya Pak apa ya Pak Pak apa tadi yang nanya? Pak Gafur. Eh, Bukan tidak sabar Pak dosen pertanyaan ya pertanyaan keduanya apa tadi pertanyaan kedua? tentang korelasi antara perpaduan kita sebagai seorang guru, perpaduan di kitab Ta'lim Muta'alim itu kan mengutamakan pembelajaran itu menekankan moral dan spiritual, aspek moral dan spiritual dalam proses belajar mengajar. Sedangkan Iya, kita sekarang ini dalam proses PTK itu ditekankan pembelajaran itu yang bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran di kelas agar lebih nyaman dengan metode-metode yang Bapak tadi terangkan. iya, Jadi korelasinya itu bagaimana Pak untuk mengkorelasikan? Apalagi sekarang kita kan orang-orang yang iya, eh, butuh keikhlasan ya, iya, iya. apalagi ada di ini ya. Ya, jadi di pendidikan nasional itu kan memang yang pertama dikatakan kan sebetulnya kan goalnya, telosnya itu. Kalau Rocky Gerung bilang telos, kalau kita bilang goal atau bahasa kita tujuannya itu kan sebetulnya menjadikan insan-insan yang takwa ya. Insan yang takwa itu baru nanti yang cerdas gitu.
Di dalam Quran juga kan sebetulnya ada yang kauniyah, ada yang qauliyah. Jadi maksudnya belajar dari firman-firman yang sifatnya tekstual dan belajar dari hal-hal yang diciptakan Allah, termasuk diri kita kan gitu. Nah, yang kedua adalah jam terbang juga. Pilot itu seperti yang saya katakan tadi punya jam terbang juga. Jadi guru-guru yang pemula dengan guru-guru yang sudah pengalaman tentunya beda ya. Nah, jadi untuk apa namanya mengkorelasi itu semua, memang kita harus belajar tadi memperbaiki diri terus-menerus. Ya, ada istilah yang disebut di dalam manajemen itu continuous improvement quality. Terus-menerus meningkatkan kualitas, memperbaiki kualitas. Ya, jadi continuous improvement quality. Nah, jadi kalau kita memang mau, Bapak Ibu ini udah melakukan yang benar gitu. Mau kuliah itu udah bagus di usia-usia seperti sekarang. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, kemampuan, masuk kemampuan mengajar. Kenapa sekarang anak-anak itu tidak hormat pada guru misalnya ya? Padahal teknologi makin bagus. Jadi tidak linear juga ya ibadah-ibadah di medsos juga banyak informasi, tapi tidak linear ya dengan misal hormatnya apa istilah takzim. Kalau kalau hormat sama guru apa takzim apa muridnya itu nggak meningkat gitu. Padahal eh, media-media itu sudah sangat banyak bisa kita akses untuk memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, maka saya mengatakan begini, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu tiga pilar pendidikan itu harus proporsional. Pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di sekolah itu memang harus tiga-tiganya berperan. Nggak bisa juga orang sekarang karena ayahnya sibuk cari duit, sibuk dunia, istri kerja, suami kerja pulang pagi siang, pergi pagi pulang sore gitu. Nah, anak dititipkan ke pesantren, nanti bermasalah. Misalnya. Nah, ini mungkin pesantren belum ideal juga. Bukan bukan tidak bagus pesantrennya, tapi memang tidak bisa juga. Tidak ada juga dalam konsep Nabi itu menyerahkan anak ke pesantren, mungkin nggak ada ya kalau dilihat. Tetap aja ingin bahwa pendidikan itu apa madrasatun ula itu mulai dari ibu misalnya. Nah, ibu yang baik gitu kan, misalnya. Nah, maka menurut saya tiga pilar, tiga kaki itu harus bersama-sama. Apakah itu masjid, apakah itu gereja, apakah itu sinagog Yahudinya, itu juga harus berperan untuk mendidik manusia itu. Jadi memberdayakan tiga pilar, tiga kaki pendidikan itu sangat penting di dalam menghasilkan. Ya nggak bisa juga PTK ini menjawab semuanya, nggak bisa. Jadi orang sebab itu dia harus merupakan masuk dalam sistem. Barangkali itu ya Pak Gapur ya, yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak dosen. Oke, waktu kita sudah eh, habis. Mudah-mudahan apa yang kita share, apa yang kita diskusikan bermanfaat dan mudah-mudahan memudahkan Bapak-bapak dan Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas serangkaian tugas-tugasnya dan bisa mengevaluasi barangkali tugas-tugas yang belum sempurna disempurnakan ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Sampai jumpa ya. Siapa? Suara ibu-ibu tadi? Ketua kelasnya ada hadir? Tadi itu Oke, saya hujan tutup. deras, Pak. Di Saya daerahnya tutup. hujan deras, Pak. Di daerahnya Ya, angin. ya, saya tutup Kenal ini malam. apanya slide-nya ambil supaya diambil foto kita semuanya dalam posisi senyum ya. Ya, Ya, silakan ya smile, Pak. senyum Seperti itu. sebagai data kita bahwa kita sudah sinkronus pada pertemuan yang ini. Silakan siapa IT yang mengeksekusinya?
Pak Nailul Pak biasanya. Muhammad Pak Muhammad Nailul Ansori, Ya. silakan ambil teman-teman. Lagi nanam bako, Pak. Oh iya, siapa yang diserahkan tanggung jawabnya? Pak Yasin. Pak Yasin, Dua ya Pak per Yasin. dua. Saya pakai HP, Pak. Ya, silakan diambil. Kasih komando 321 atau 123, silakan. Di screenshot. Mungkin. Ayo ya Pak Jeffrey. Mungkin, Pak. Yo. Yuk. Sudah Pak Jeffrey? Sudah. Pak. Lembaran kedua, Pak. Kasih aba-aba, Pak. Kasih aba-aba 321 atau 123. Oke, Pak. Udah, Pak. Sudah. Tangannya udah capek, Udah. Pak. Ini Pak Ganjar ini baru kelihatan ini. Dari tadi udah ada. Kemana aja Pak Ganjar, kon delik terus. Bahasa delik itu bahasa apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kirim ke grup ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Salam semua sehat-sehat. Cepat Amin, selesai. amin. Cepat selesai S1-nya. Amin. Cepat wisuda. Judisium cum laude. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.